unsur 5W1H, itu yang kemudian teman-teman coba belajar untuk menulis caption selama kurang lebih 2 hari ini. Saya pikir mungkin dengan waktu yang ada ini, sambil kita menunggu kawan-kawan, mungkin kita bisa menambahkan atau lihat dari beberapa tulisan kawan-kawan tadi malam, mungkin ada sedikit cerita yang bisa dibagi. Silakan. Ya, soal caption yang kemarin, silakan. Coba screenshot dulu ya. Ya, ketua tampilkan salah satu lah. Contoh, ya, yang kemarin dikerjakan. Ya, sambil cerita, kita siapkan apa yang kemarin itu. Sedikit susah menggunakan HP. Iya. Cari dia file untuk mau. Iya, saya lagi cari filenya ini. Oh, Bentar ya. Karena saya tidak bagi di semua. Biasanya saya share kemana-mana tuh, yang kemarin saya nulisnya bikin caption itu untuk membantu teman-teman pegiat literasi yang berpusat di gerakan literasi nasional yang di leading oleh perpustakaan nasional sampai ke daerah. Bisa lihat grupnya juga. Saya share hanya di situ. Dan saya baru paham ternyata rendahnya literasi kita, ya, literasi kita itu karena memang ada sistem penilaian, ya, sistem penilaian tersendiri yang menjadi acuan selama ini. bisa lihat kah? Ya. Ini kemarin salah satu gambar yang kemudian dikasih judul Papua dalam Kepungan Investasi. Ini ditulis sama kawan Lukman. Saya cari dia penulisan lagi dulu ya. Ya. Ini terhadap aplikasi. Sorry.
Atau lihat gambar yang tadi dulu sudah ya? Ya. Oh, ada. Ketemu. Saya harus save tulisan lagi dulu baru bisa kasih keluar. Iya, iya. Atau Contoh saja yang tadi sudah. Contoh saja yang tadi. Contoh yang tadi, ya. siap. Saya juga baru ketemu ini tulisan itu 1 minggu kemarin tentang caption. oh. Sabar. Oke, silakan. Tulisannya sudah bisa ikuti toh, Pak Ketua? Ya. Oke, ini Baca dia coba. punya gambar. Ketua coba dibaca saja. Biar teman-teman juga nyimak. Jadi ini gambarnya. Judulnya itu Papua dalam Kepungan Investasi. Lalu kemudian baca kan? Ya. Oke, jadi Papua atau bumi cendrawasih diibaratkan sebagai surga kecil yang jatuh ke bumi. Sepenggal kalimat itu yang menggambarkan betapa indah dan kayanya alam Papua. Gitu. Tidak heran dan bukan lagi khayalan belaka untuk setiap individu. Kelompok yang menaruh besar harapan di bumi cendrawasih untuk merubah hidup di masa depannya. Kita sebatas itu pertarungan para elit global pun ikut serta dalam perebutan sumber daya alam di tanah Papua. Papua seperti madu yang disengat ribuan lebah, sama halnya dengan sumber daya alam Papua dalam kepungan investasi tak terhitung berapa banyak hasil alam Papua yang sudah diambil. Pemberian izin begitu mudah didapat, hukum dengan mudah dibeli, penguasa lokal sampai setingkat kepala suku mudah disogok. Aparat kepolisian, para tentara, bahkan negara sekalipun ikut dalam lingkaran investasi yang sebetulnya tidak mencerminkan wajah negara dalam melihat bentuk investasi yang merugikan masyarakat setempat. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekayaan alam Papua
Itu apa? Terputus di situ. Oke. Terputus artinya keterbatasan apa mengedit dan mengcopy filenya itu yang tidak bisa di WhatsApp dalam jumlah yang terlalu banyak dan panjang. Sudah saya baca lanjut. Oke, silakan. Mungkin yang tulis sendiri yang akan melanjutkan ya. Begitu ketua ya. Oke, iya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa kekayaan alam Papua dipetakan sedemikian rupa. Negara sendiri bermain mata dengan para investor asing dengan mengatasnamakan kesejahteraan rakyat. Kangkungnews.com coba melihat betapa kemudiannya ini, mulai dari kesehatan, pendidikan, pengangguran yang tinggi, pembangunan merata, hasil alam yang dieksploitasi, keamanan yang tidak kondusif, pemakaian dan kecanduan obat-obat terlarang semakin meluas, politik yang tidak demokrasi bahkan tidak mendidik, polemik yang terjadi dikarenakan kurang pengawasan yang serius dari negara untuk melihat investasi tidak sehat yang mengakibatkan masyarakat lokal terkena dampak. Harapannya pemerintah bisa menata dengan bijak atas banjirnya investasi yang menjamur di Papua, sehingga membawa dampak yang positif bagi masyarakat setempat. Kangkungnews.com 3 Agustus tahun 2024. Ya, maaf kawan-kawan. Ini teman kita satu dari Raja Ampat sudah bergabung. Ya, keren. Bung Nato Mambraku. Oke. Saya baru saja, saya tanggapi ya, saya baru saja bagi itu materi yang bisa kawan-kawan berpakai belajar mandiri. Nanti saya tampilkan lagi di sini. Ketua kita mulai sudah ya. Ini karena waktu. Oke. Ya, sudah setengah jam. Lebih setengah jam. Kita Silakan, mulai Ketua. saja. Saya tutup ini kan? Biar saja, biar. Karena kita sudah mulai dengan caption, kita lanjut dengan caption. Nanti materi itu. Oke, siap. Nanti materi. Siap, sama. Saya mau saya fotonya saya kasih putus pindah. Ambil saja biar dulu. Saja. Iya, nanti saya saling timpa tidak apa-apa, share screen-nya. Nanti sudah ini saya share screen lagi. Baik. Sip, silakan gitu. Oke. Jadi kawan-kawan semua, kita ada kurang dari 10 orang ya, tapi satu saja pun bisa jadi belajar. Begitu ya. Prinsipnya kapan saja, di mana saja kita belajar. Saat ini kita memanfaatkan teknologi dalam jaringan untuk belajar dengan metode-metodenya ya, berdiskusi, ceramah gitu ya, berbagi materi. Karena keterbatasan kita tidak jumpa secara offline, tentu misalnya simulasi atau apa tidak bisa kita lakukan secara lebih jauh, tapi bisa kita follow up nanti di luar jaringan ya, on-site nanti. Saya ke Sorong misalnya untuk kita jumpa di sana untuk follow up. Ada cukup banyak waktu yang bisa kita atur ke depan. Nah, materi kita ada 2 ya, materi yang mesti kita dahulukan tadi adalah tentang cara cepat ya, cara cepat menulis berita straight news, berita pendek ya, berita harian. Yang kedua tentang teknis penulisan caption gitu. Nah, tapi karena kita sudah mulai dengan caption, kita mulai dengan caption dulu ya. Sebelum lanjut, saya sedikit mengingatkan saja prinsip belajar kita di sini adalah rendah hati ya. Saling rendah hati. Maksud saya dengan kerendahan hati itu baru kita bisa menerima pengetahuan-pengetahuan baru. Kalau kita tinggi hati, sombong, tidak akan dapat apa-apa. Bukan hanya sebagai peserta, tapi juga saya sebagai narasumbernya atau pelatih, katakanlah begitu ya. Kita semua tanggalkan
apa jabatan lah, pangkat lah, apa segala macam, semua dalam proses belajar. Dengan kerendahan hati kita dapat menyimak dan menerima pengetahuan baru. Anggaplah ini pengetahuan baru yang akan kita pelajari sama-sama. Ada banyak informasi yang bisa peroleh, informasi relevan, informasi serupa yang bisa kawan-kawan dapat di digitalisasi sekarang. Tapi experience itu penting. Senior, ya, orang-orang yang sudah lebih dulu menekuni satu bidang, satu sektor, ya, satu wilayah ini, tentu punya experience yang jauh lebih begitu. Kita bisa gunakan AI misalnya untuk mendapatkan informasi-informasi, tapi lagi-lagi orang-orang yang punya pengalaman lama tentu bisa memberikan masukan atas dasar pengalaman mereka, berbagi atas dasar pengalaman mereka. Gitu. Maksud saya bukan berarti juga yang lama di dinas ini ya, kerja-kerja jurnalistik juga mau belajar ya, karena banyak juga kawan-kawan kita yang senior ternyata tidak mau belajar juga gitu. Oke, diingat-ingat saja ya, itu prinsip belajar kita adalah rendah hati. Dengan kerendahan hati kita bisa menerima pengetahuan baru. Nah, kita mulai dengan caption. Tadi saya sudah simak, ternyata ini kan kalau boleh saya klasifikasikan, ini pada reportase lanjutan. Memang kawan-kawan punya kebutuhan. Saya punya video gelap ya, kenapa sih? Video? Tampilan ini. Tampilan video. Tapi suara bisa dengar toh? Suara dengar? Iya. Apa cahaya kompleks ini yang gelap? Ada lampu. Ya? Maksudnya tampilan saya di sini bisa lihat kan videonya. Bisa punya ini muka ini gelap. Iya, saya penasaran juga kenapa saya foto video terang. Atau ini mungkin coba apa namanya? Coba lain buka video, coba lihat dulu. Gelap ya? Oh, berarti mungkin fotonya dihilangkan dulu apa? Bahwa foto, kalau saya foto gitu ya, stop video ya, itu yang muncul nama toh. Iya. Gitu. Saya juga mau buka satu video, dia muncul nama kayak